Asep. Halo juga teman-teman. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja dimanapun kalian berada ya teman-teman. Nggak bisa dipungkiri jika di kehidupan ini selalu ada aja orang yang nggak suka sama kita. Nggak peduli sebaik apapun sifat kita, tetap aja orang yang nggak suka nggak bisa kita singkirkan. Mereka akan tetap muncul di sekeliling kita, bisa di lingkungan sekolah, tempat kerja, lingkungan rumah, atau mungkin di media sosial seperti Facebook dan Instagram, YouTube juga. Ya, orang yang gak suka memang sudah menjadi bagian dari hidup bermasyarakat. Kita gak bisa terus-menerus menghabiskan waktu hanya untuk mendengarkan omongan mereka gitu kan. Bisa-bisa kita malah stres sendiri. Daripada kita dongkol dengan mereka, mending praktekin aja tips-tips menghadapi orang yang membenci kita, seperti yang akan aku bacakan untuk kalian ya teman-teman. Yang pertama, kita itu harus stay cool. Jangan ikut terbawa emosi. Langkah pertama cara menghadapi orang yang membenci kita adalah dengan berperilaku stay cool. Keep calm dan jangan terbawa emosi. Biasanya orang yang gak suka sama kita bakalan senang saat kita menanggapi hujatannya gitu. Terlebih lagi bila kita ikut marah-marah, mereka pasti akan semakin menjadi-jadi teman-teman. Sebaliknya, jika kita gak membalas hinaannya, kita tetap diam, maka mereka pun akan merasa malu, bahkan mungkin merasa kebakaran jenggot karena dirinya diabaikan. Maka itu, hindari berargumen dengan mereka. Dan yang kedua, daripada nunjukin sikap cutek, lebih baik tampil elegan saja. Kebanyakan orang biasanya kalau bertemu dengan orang yang gak suka sama kita bakal nunjukin sikap juteknya dengan raut muka sinis. Well, sebenarnya hal itu gak perlu dilakuin sih. Lebih baik kita tunjukkan sikap elegan pada mereka. Tidak perlu cemberut, tidak usah senyum-senyum juga. Bersikap sewajarnya aja. Toh bukan kita yang salah, tapi dialah yang punya masalah dengan kita. Jadi percaya diri saja. Bahkan bila perlu, buktikan bahwa kita bisa sukses melebihi dia. Dan yang ketiga, bertanya langsung penyebab dia membenci kita ya. Bertanya langsung penyebab kenapa dia membenci kita. Jika memang penasaran, kita bisa tuh sesekali bertanya pada mereka alasan dia membenci kita. Coba ajak ngobrol bareng gitu. Tanyakan dengan sopan kenapa dia benci banget sama kita. Ya siapa tahu kita pernah melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya. Setidaknya dengan bertanya kita bisa memperbaiki hubungan dengan si haters itu, orang yang gak suka sama kita. Namun bila si haters gak punya alasan atau ngomongnya terkesan dibuat-buat, atau memang sifatnya udah nyebelin ya udah biarin aja gitu. Tak perlu terlalu ditanggapi. Haters gonna be hate gitu. Dia akan selalu menjatuhkan kita, gak peduli gimana pun sikap kita. Yang keempat, saring perkataan haters gitu ya, perkataan orang yang gak suka sama kita. Apabila itu benar, maka gunakan untuk introspeksi diri teman-teman. Gak selamanya komentar atau tuduhan
mereka itu keliru. Terkadang mereka muncul karena sikap kita sendiri. Mungkin perbuatan kita pernah berbuat salah, tapi kita gak menyadarinya gitu. Atau mungkin mereka tersebut bukan berniat menghina, sebaliknya malah menasehati. Jadinya bolehlah sesekali kita introspeksi diri lewat perkataan mereka. Saring perkataan mereka, mana yang benar dan mana yang buruk. Apabila memang ucapannya bukan berniat menjatuhkan, tapi mengingatkan, maka tak ada salahnya juga kita renungkan ucapan tersebut sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Yang kelima, hiraukan saja mereka. Cara menghadapi orang yang membenci kita yang paling mantap yakni dengan menghiraukannya. Seperti kata pepatah, anjing menggonggong, khalifah berlalu gitu kan. Percuma dengerin omongan mereka, gak akan ada habisnya gitu. Yang namanya haters, dia akan selalu mengorek kesalahan kita, menjelek-jelekan kita gimana pun caranya, sampai kita benar-benar terlihat buruk begitu. Apabila kita terus menanggapi omongan mereka, percaya deh, bakal sakit hati. Cara terbaik adalah menghiraukannya. Terserah mereka mau berbicara apa, yang penting kita tetap baik di mata masyarakat gitu. Kita tetap baik di masyarakat, nanti mereka juga bakal capek sendiri gitu teman-teman. Yang keenam, jangan dendam dan jangan membalas mereka. Ya dong, kayak aku nih ya. Aku ada yang jahatin aku tetap baik sama mereka gitu. Ya iyalah. Mana bisa gitu malaikat jahat sama orang. Bercanda ya teman-teman. Oke, yang keenam balik lagi, jangan dendam dan jangan membalas mereka gitu. Ucapan mereka memang terkadang sangatlah tajam. Bisa dikatakan setajam pisau, benar-benar menusuk dan seringkali bikin hati jadi panas. Ya enggak? Rasanya pengen banget gitu untuk marah di depan wajahnya atau menjambak rambutnya gitu. Emang kesel. Tapi biarpun begitu, kita harus tetap tenang gitu. Jangan sesekali membalas perbuatan mereka. Buat apa? Itu gak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya justru makin memperkeruh. Selain itu, hindari juga sikap mendendam. Serius, sikap tersebut bisa merusak diri. Lebih baik isi pikiran dengan hal-hal positif. Jangan mudah terprovokasi oleh sesuatu yang negatif. Dan yang ketujuh, buktikan bahwa tuduhan mereka itu keliru. Cara terbaik membalas tuduhan mereka bukan dengan membuat pernyataan ini itu, ya tapi lewat tindakan gitu. Buktikan bahwa apa yang dikatakan mereka salah. Misalnya, kita dituduh sebagai orang jahat, sombong, atau apapun itu, maka sebaiknya kita bersikap sebaliknya. Ya, tunjukkan pada masyarakat bahwa kita adalah orang yang ramah, sopan, tidak perlu pencitraan, cukup bersikap apa adanya dan menjadi diri sendiri. Dengan begitu, nantinya masyarakat bisa menilai ucapan haters apakah benar atau salah. Kalau kitanya baik, pastinya masyarakat juga bakal lebih percaya dengan kita, bukan mereka. Yang kedelapan, jika sudah keterlaluan, lebih baik bertindak. Selanjutnya, cara menghadapi orang yang membenci kita apabila sudah keterlaluan, maka diperlukan tindakan tegas. Misalnya, kita difitnah melakukan sesuatu yang gak benar gitu. Dan fitnah itu terus dilontarkan berulang-ulang, bahkan sampai mengganggu kehidupan pribadi kita. Wah, jika sudah begitu tentunya kita harus berani bertindak. Caranya bisa dengan meminta bantuan orang lain yang sekiranya emang bisa menolong kita. Terkadang haters memang perlu digertak agar tidak terus-menerus menginjak diri kita. Seenggaknya dengan begitu dia bakal lebih waspada, bahkan takut untuk mengganggu kita lagi. Lanjut yang ke-9, masih banyak yang sayang sama kita. Lebih baik menjauh dari
haters, orang yang gak suka sama kita. Cara menghadapi orang yang membenci kita berikutnya adalah dengan menjauh. Ingat ya, menjauh bukan berarti menghindar, tetapi memilih tidak terlibat hubungan dengan mereka. Kita gak perlu takut kalaupun di suatu acara kita bertemu dengan mereka, ya enjoy aja. Namun untuk tinggal berdekatan sebaiknya jangan deh. Karena hidup di antara orang-orang yang membenci kita itu gak ada manfaatnya. Sebaliknya, justru bikin sakit hati dan ngenes teman-teman. Hidup cuma sekali. Nikmati dengan berkumpul orang-orang yang baik. Mereka yang sayang kita masih banyak kok. Jadi gak perlu memaksakan diri berhubungan dengan haters. Dan yang terakhir, yang ke-10, fokus saja dengan kehidupan kita. Selama kita masih hidup di dunia, keberadaan haters akan selalu ada. Gak peduli dimanapun kita tinggal, di dalam negeri atau luar negeri, pasti akan muncul orang-orang yang gak suka dengan kita. Mereka itu akan selalu menebar kebencian, sekalipun kita sudah sangat baik ya. Sikap mereka gak bakal berubah, kebanyakan akan tetap membenci kita. Karena memang hati mereka sudah tertutup oleh rasa dengki. Maka itu, kita gak perlu terlalu memperdulikan mereka. Akan lebih bermanfaat jika kita menghabiskan waktu dengan fokus terhadap diri sendiri. Fokus belajar, fokus bekerja, fokus beribadah, fokus menyenangkan keluarga, dan hal-hal lain yang berguna gitu. Kita gak boleh stuck di tempat hanya karena omongan orang-orang yang benci dengan kita. Teruslah melangkah untuk hidup yang lebih baik tentunya teman-teman. Dan penutup nih ya. Ya itulah ya guys, itulah beberapa cara menghadapi orang-orang yang membenci kita. Intinya jangan terlalu memperdulikan perkataan haters. Mereka akan selalu ada selama kita hidup. Daripada diladeni, lebih baik hiraukan saja. Dan semoga 10 cara yang tadi aku bacakan untuk kalian ya teman-teman, itu membantu kalian gitu. Buat ngadepin orang-orang yang benci dengan kalian. Ketemu lagi di lain waktu bareng saya Asep tentunya, yang bakal selalu setia nemenin kalian ya teman-teman. Nemenin malam kalian sebelum kalian tuh tertidur gitu. Oke. Saya Asep pamit undur diri. Sampai ketemu di sesi berikutnya.